Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rowi Makbul Basyari, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, semester 6, kelas B. Dalam video kali ini, saya akan sedikit mengulas tentang salah satu kebudayaan atau kepercayaan lokal yang ada di Kampung Bancai, Desa Sanca, Kabupaten Subang, yakni ritual hajat wawar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi agama lokal. Hajat wawar atau disebut juga hajat lingkungan merupakan upacara tradisional yang berhubungan dengan peristiwa alam atau pandemik yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Bancai, Desa Sanca, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Upacara tersebut sudah berlangsung sejak lama dan dilaksanakan secara turun-temurun. Tujuan pelaksanaan upacara tersebut adalah untuk mencegah dewa, dewi, jin, setan, ataupun siluman yang berwujud penyakit hirasan atau penyakit massal menyerang kehidupan masyarakat, seperti panas, diare, dan demam berdarah. Juga penyakit ternak seperti penyakit eluk. Intinya, upacara tersebut dilaksanakan untuk mencegah penyakit dan berbagai kesulitan. Hanya ada 2 hari yang dapat digunakan untuk melaksanakan hajat wawar, yakni hari Senin yang dipercaya dapat mencegah keluarnya udara panas, dan Kamis yang dipercaya dapat mencegah dewa banyu agar tidak mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di air. Waktu yang dipilih selalu pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00. Hajat wawar dilakukan secara berkesinambungan setiap 3 bulan sekali. Dalam keadaan darurat, hajat wawar dapat dilaksanakan di luar jadwal yang 3 bulan sekali tadi. Pelaksanaan hajat wawar harus di tempat yang sesuai dengan aturan adat, yakni di tempat terbuka, seperti lapangan atau halaman rumah. Pemilihan tempat seperti itu merupakan harapan agar doa-doa yang dipanjatkan langsung sampai kepada yang dituju. Sesepuh adat kemudian menyiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan hajat wawar, yakni kemenyan, panglai, sawen tulak bala, daun tamiang, jukut palias, dan daun darangdan yang diikat sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Lalu ada sesaji dan nasi berikut lauk pauknya. Menjelang waktu pelaksanaan hajat wawar tiba, warga masyarakat satu lingkungan berdatangan menuju tempat yang sudah ditetapkan. Mereka yang datang bisa satu keluarga, diwakili oleh salah satu anggota keluarga, atau bahkan diwakilkan kepada orang lain jika berhalangan hadir. Setiap yang datang biasanya membawa makanan dari rumahnya masing-masing. Pada waktu yang telah ditetapkan, hajat wawar dibuka oleh sesepuh adat yang biasa dipanggil Abah. Dia bertindak sebagai pemimpin upacara tradisional hajat wawar ini. Sambutan dari Abah menjadi pembuka acara hajat wawar. Sambutan tersebut
berisikan tentang ulasan tujuan mereka melaksanakan upacara tersebut, yakni agar terhindar dari wabah. Setelah itu, dia menyampaikan ijab Rasul yang ditujukan kepada Nabi, Rasul, dan Tuhan. Dia mengikrarkan keinginan masyarakat agar terhindar dari penyakit dan gangguan dari manapun asalnya. Selain itu, dia melakukan ijab Rasul kepada Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada para penghuni tempat-tempat yang angker agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Nama-nama leluhur masyarakat Kampung Bancai juga disebut dalam doa-doa Abah. Usai melakukan ijab Rasul, doa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua harapan dan doa mereka dikabulkan. Kabeh cara dan doa berjalan ke ampunun paralun ka Gusti. Sebagai penutup acara, mereka menikmati makanan yang dibawa dari rumahnya masing-masing. Mereka biasanya menyisakan makanan yang sudah mendapat berkah doa tersebut untuk dibagikan kepada anggota keluarga lainnya di rumahnya masing-masing. Ketika peserta hajat wawar pulang, mereka akan dibekali satu bungkus kertas berisi satu sawen tulak bala, potongan kemenyan, juga panglai oleh Abah. Sebagai penggantinya, peserta hajat wawar menyerahkan sejumlah uang secara sukarela kepada Abah. Di dalam sawen tulak bala telah tersimpan kekuatan spiritual untuk menolak berbagai bahaya yang akan masuk ke dalam kehidupan mereka. Sawen biasanya diletakkan di atas pintu rumah dan pintu kandang ternak. Begitu juga dengan kemenyan dan panglai, yang di dalamnya tersimpan kekuatan spiritual untuk mendamaikan kehidupan mereka dengan berbagai kekuatan goib. Panglai biasanya dikunyah oleh pemilik rumah dan disemburkan ke 4 penjuru rumah. Dan kemenyan biasanya dibakar di rumah mereka masing-masing. Semua kekuatan goib itu didapatkan melalui hajat wawar. Lalu, setelah mengetahui apa itu hajat wawar dan bagaimana proses dari ritual tersebut, lantas bagaimanakah tinjauan dari agama memandang ritual-ritual seperti ini yang hampir terjadi atau ada di seluruh daerah di Indonesia? Ritual merupakan salah satu perangkat tindakan nyata dalam beragama. Ritual adalah seperangkat tindakan yang selalu melibatkan agama atau magis, yang dimantapkan melalui tradisi. Selamatan atau upacara ini merupakan suatu upaya manusia untuk mencari keselamatan, ketentraman, dan sekaligus menjaga kelestarian kosmos. Kepercayaan seperti hajat wawar ini pada hakikatnya merupakan upacara keagamaan yang paling umum di dunia, dan melambangkan kesatuan mistis dan sosial dari mereka yang ikut hadir di dalamnya. Melalui upacara ritual atau selamatan tersebut, masyarakat berharap akan rasa aman dan tidak terjadi bencana. Oleh karena itu, istilah ritus atau ritual dipahami sebagai upacara keagamaan yang berbeda sama sekali dengan yang natural, profan, dan aktivitas rasional sehari-hari. Ritual dilakukan sebagai salah satu sarana mencari keselamatan dan bukti nyata tentang keyakinan yang dimiliki oleh sekelompok atau anggota masyarakat
tentang adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar manusia. Untuk mendukung proses pelaksanaannya, ritual memiliki banyak instrumen di dalamnya. Salah satunya adalah sesaji. Sesaji merupakan salah satu sarana upacara yang tidak bisa ditinggalkan, yang dihaturkan pada saat-saat tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap makhluk halus yang berada di tempat-tempat tertentu. Sesaji merupakan jamuan dari berbagai macam sarana seperti bunga, kemenyan, atau makanan yang dimaksudkan agar roh-roh tidak mengganggu dan mendapatkan keselamatan. Perlengkapan sesaji biasanya sudah menjadi kesepakatan bersama yang tidak boleh ditinggalkan, karena sesaji merupakan sarana pokok dalam sebuah ritual. Setiap kegiatan ritual yang dilakukan masyarakat mengandung makna simbolik yang terdapat di dalamnya, baik dari sesaji, doa, waktu, dan lain sebagainya. Sesaji mempunyai makna simbolik tertentu dan dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna simbolik yang terdapat dalam ritual atau kepercayaan-kepercayaan masyarakat lokal, jika dapat dipahami dan diamalkan, maka akan membawa manusia ke dalam keselamatan yang diinginkan. Makna simbolik dalam ritual menuntun manusia untuk selalu berbuat baik agar supaya dapat selamat dalam hidupnya. Simbol-simbol ritual dan simbol spiritual yang diaktualisasikan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, mengandung pengaruh asimilasi antara Hindu Jawa, Buddha Jawa, dan Islam Jawa yang menyatu padu dalam wacana kultural mistik. Asimilasi yang sering diasosiasikan para pengamat sebagai sinkretisme juga terlihat dengan diantaranya pembakaran kemenyan pada saat ritual mistik dilaksanakan. Oleh sebagian masyarakat Jawa, diyakini sebagai bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Lalu, apa makna filosofis dari simbol-simbol yang terdapat di dalam hajat wawar ini? Hajar wawat ini sebenarnya mengandung banyak nilai-nilai keislaman, antara lain terjadinya silaturahmi antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan status sosial, terjadinya proses saling berbagi berupa pemberian hasil panen kepada masyarakat setempat dan menambah rasa syukur masyarakat kepada sang pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ritual hajat wawar terdapat prosesi ijab Rasul yang ditujukan untuk memuji Nabi, Rasul, dan Tuhan. Demikianlah video singkat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi agama lokal yang membahas salah satu kepercayaan lokal di Kabupaten Bandung Barat, tempatnya di Subang, yakni hajat wawar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.